Yang Mulia, bukankah ini pengantin wanita waktu itu? Akhirnya Yang Mulia berhasil menantinya. Dia datang. Akhirnya dia datang. Ini anakmu. Mulai hari ini, kau yang akan membesarkannya. Panjang Umur Yang Mulia. Panjangkan USIA. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Anakku, kau telah bertahun-tahun berperang, akhirnya mempersatukan menguasai seluruh penjuru. Kini negara damai sejahtera. Saatnya memilih permaisuri untuk meneruskan dinasti Chu dan melahirkan penerus. Ibu Suri, jangan terburu-buru. Negeri baru stable. Masih banyak yang harus dibenahi. Anak masih first memajukan negara. Bijaksanalah Yang Mulia. Paduka. Untuk merusakan hidup rakyat. Sengaja menyamar jadi pengemis. Menyamar sebagai rakyat jelata. Inilah berkah bagi rakyat. Hanya dengan cara ini, Kaisar bisa melihat Wajah gelap yang tak terlihat. Pengantin kabur. Tangkap dia. Keluarga Liu meracuniku. Kiji. Harus cari penawar racun. pelecehan. Kurang ajar. Berani-beraninya, lepaskan Kaisar. Ini malapetaka. Anakku, kau sebagai Rizan negara tiap hari. Ibu Suri, Tak pernah masuk harem. Jika begini terus, kapan bisa memberiku cucu kerajaan? Ibu, masih ada waktu. Sudah 6 tahun. Ibu sudah pilihkan banyak selir di harem. Apa tak ada yang kau suka? Ibu, hati anak sudah terikat. Baguslah. Cepat bawa perempuan itu ke istana untuk ibu lihat. Setelah anak temukan dia, pasti akan dibawa ke istana. Paduka, tiap tahun di musim ini, kita jaga sini selama sebulan. Sudah 6 tahun berturut. Tapi gadis itu tak muncul. Mungkinkah dia sudah lupa kejadian dulu? Dia pasti akan datang. Ayah dan ibu benar ada di sini? Benar, ayahmu ada di sana. Yang Mulia, bukankah ini pengantin wanita waktu itu? Akhirnya Yang Mulia berhasil menantinya. Dia datang. Akhirnya dia datang. Ini anakmu. Mulai hari ini, kau yang akan membesarkannya. Hamba. Anak hamba. Aku punya anak. Astaga, Yang Mulia punya putra. Wangsa kerajaan ada penerus. Permaisuri pasti akan sangat bahagia. Ener. Kau akan ikut ayahmu mulai sekarang. Ambil ini. Bawa anakmu pergi dari sini segera. Permaisuri. Permaisuri. Ibu. Kenapa dia meninggalkan anaknya begitu saja? Jangan menangis pangeran kecil. Aku bukan pangeran kecil. Namaku An-Er, Suping An. An-Er, beritahu ayah. Siapa sebenarnya ibumu? Apa yang terjadi di rumah? Ibuku Su Qiansui, orang terkait di ibu kota.
Ada orang jahat, ingin merebut harta keluarga Su, memaksa ibuku menjadi selirnya. Pantasan dia menitipkanmu padaku. Rupanya dia ingin hadapi sendiri si jahat itu. Tak masuk akal. Siapa yang berani? Berani mengganggu keluarga kerajaan. Liu Jinlong, putra Perdana Menteri. Dia mengancam, hari ini jika ibu tidak menyerahkan semua harta keluarga Su dan jadi selirnya, dia akan menghancurkan keluarga Su. Anar, cepat kita selamatkan ibumu. Ayah hanya pengemis. Bagaimana bisa menyelamatkan ibu? Bodoh. Ayahmu bukan pengemis. Ayahmu sebenarnya... Ibu. Swear, cepat pergi. Kupikir kau takkan kembali. Memang anak yang berbakti. Liu Jinlong, bebaskan ibuku. Asalkan kau menuruti. Tant d'Atangani contre Akini. Serakan semua harta keluargasu kepadaku. Lalu jadi selirku dengan baik. Aku akan bebaskan mertua. Kau tak tahu malu. Benar, benar, benar. Qiang Suya. Cepat tanda kontrak ini. Menikahlah dengan baik ke istana Perdana Menteri. Dengan begitu, ayah pun bisa hidup enak bersamamu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Putriku. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Dulu, kau menolak menikah dengan keluarga Perdana Menteri. Malah kabur dari pernikahan. Bersama pria tak dikenal. Melahirkan anak haram. Bertahun-tahun ini, tulang punggung ayah dihina sampai patah oleh orang. Itu disebut menikah? Itu jadi selirnya. Lagi pula, Liu Jinlong itu orang macam apa? Kau tidak tahu mana ada ayah yang tega menjerumuskan anaknya ke jurang penderitaan? Kurang ajar. Istana Perdana Menteri yang terhormat. Kok bisa disebut jurang penderitaan? Bahkan jika Tuan Liu menjadikanmu selir. Itu tetap kehormatanmu. Tuan. Tuan Liu terkenal buruk di ibu kota. Berapa banyak gadis baik dijadikan selir atas namanya, dimasukkan ke istananya, akhirnya disiksa sampai lebih baik mati. Apa kau bilang? Tuan Liu, Tenanglah. Bocah sialan. Ibu. Minggir. Dasar kau sialan. Berani menyela bicaraku? Lihatlah baik-baik, ini hasil didikanmu. Tidak tahu malu. Melahirkan anak haram. Sekarang malah makan-makan dengen istana. Kalian ingin mati, aku masih ingin hidup. Su Yuanshan. Coba sentuh ibuku lagi. Dasar anak durhaka berani mendorongku. Sudah, jangan buang waktu. Cepat tanda kontrak ini, lalu ikut aku jadi selir. Layani aku dengan baik. Swear jangan tanda tangan. Ibu. Jika kau masuk ke kediaman Liu, tidak akan selama. Ibu lebih baik mati, daripada kau jadi selirnya. Dasar bocah berani banyak bicara. Ibu. Akan kuhajar kau sampai mati. Ibu. Ibu. Hentikan. Berhenti. Berhenti. Su Yuanshan. Apa kau masih manusia? Ibuku adalah istri sahmu. Kau tega memperlakukannya begini. Diam. Kalau bukan karena kau membuat Yang Master Liu marah, hingga keluarga Su kami hampir binasa, semua yang kulakukan ini, bukankah untuk keluarga Su? Demi keluarga Su. Bertahun-tahun kau foya-foya dan juga mana yang untuk keluarga Su? Semua bisnis keluarga Su, kubangun dari nol. Anak durhaka berani melawan ayahnya. Aku tak punya ayah seperti Kau. Su Qiangxu, Akuta Uko, Anak Yang Berbakti. Jika ingin menyelamatkan ibumu, Tatla Padaku. agar dia tak menderita, Liu Jinlong. aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Tapi ibumu sudah tua. Tak kuat disiksa. Jika sampai tewas dipukuli, itu bukan tanggung jawabku. Apa jika aku tanda tangani kontrak ini jadi selir di kediaman Perdana Menteri? Kau akan bebaskan ibuku? Tentu, Liu Jinlong selalu menepati janji. Swear jangan tanda tangan. Diam. Baik.
Aku tanda tangan. Anak baik, cepat tanda tangan. Jangan tanda tangan. Tunggu. Ibu. Anar, kenapa kau pulang? Bukannya suruh pergi dengan ayahmu? Pongemi Buzukini adalah ayah si imut ini. Sukyongsu. Rupanya ayah si imut ini. Kuma Pongemi Buzuk. Kau benar-benar murahan. Apa lelaki di dunia ini sudah punah semua? Kau sampai cari Pongemi Ina. Sukyangsu. Kau mempermalukanku. Lebih baik kau mati. Aku tak punya anak sepertimu. Kemarila. Azal ko makan ini. Yang master hari ini akan mengampuni Barani. Berani menghina kekais. Enyala. Pongemi Buzuk. Siapa suruh ko bicara di sini? Lu Jinlong, kau berani bertindak semena-mena begini? Ayahmu Liu Qiankun tahu perbuatanmu? Bo Buzuk. pengemis bau. Pantaskah kau berdiri di sini dan berbicara denganku? Penggawal. Seret dia dan habisi. Ayah, hebat sekali. Awalnya ingin melindungi kalian pergi, sekarang malah, nyawa mungkin tak terselamatkan. Jangan takut. Kau berani menyentuhku? Tahu kau siapa aku? Tahu. Putra Perdana Menteri, Lu Jinlong. Sudah tahu masih berani melawan? Kau pasti un jamati. Bocah tak tahu diri. Berani pukul Tuan Lu, kau pasti mati. Tangkap dia. Berhenti. Serang aku saja, jangan lukai orang tak bersalah. Ini pertama kalinya. Kaisar dilindungi wanita. Dazar Penchku. Sampai sembunyi di belakang wanita. Lebih Ina Daryanjing. Liu Jinlong. Ko ini putra Perdana Menteri. Tapi bertindak semena-mena. Jika Kaisar tahu, keluarga Liu akan dihukum berat. Kau ini tahu apa? Ayah Tuan Liu. Posisinya hanya di bawah. Satu orang, di atas ribuan orang. Dipercaya penuh Kaisar. Baginda, mana mungkin menghukum keluarga Liu? Benar. Kalian dan Kaisar itu. Semua jahat. Nanti kalau aku besar, akan kumasukkan penjara semua. Diamko. Bocah lancang. Kaisar adalah penguasa tertinggi. Pemimpin yang ditakdirkan. Berani menghina Kaisar? Kau pasti un jamati. Dia membiarkanmu berbuat semena-mena. Dia Kaisar yang bodoh. Anar benar. Di bawah langit Kaisar, masih ada kelaliman seperti ini. Ini kesalahan pengawasanku. Pantas disebut Kaisar bodoh. Kau, aku. Berani kau. Pengemis bau ini kuat juga. Diam saja. Cepat tangkap. Buru-buru tangkap. Dua pengemis bau ini. Bunuh pengemis ini di tempat. Ayah. Kalian orang buta. Tidak tahu siapa dia? Dia Kaisar yang berkuasa. Kalian orang tolol. Tahu siapa ini? Ini Kaisar. Jika dia Kaisar, maka aku Kaisar Langit. Pengemis gila ini lucu sekali. Jangan pikir pura-pura gila. Bisa lolos dari hukuman. Memalsukan Kaisar pantas mati. Hentikan. Kau Penchmibo, berani sekali meniru Kaisar. Kaisar adalah sosok yang paling mulia. Kau ini siapa berani lancang? Sepertinya kau sangat menghormati Kaisar? Omong kosong. Tidak hormat pada Kaisar. Harus hormat pada gelandangan kotor sepertimu. Serait mereka semua. Berhenti. Di siang bolong begini, berani beraninya kau bertindak semena-mena, menindas rakyat. Memangnya kenapa kalau aku menindas kalian, bisa apa kalian padaku? Lu Jinlong. Beraninya kau.
Kau cuma rakyat jelata, berani menyalahgunakan kekuasaan. Kau tidak takut hukum. Hukum? Di negeri Chu ini, akulah hukum itu. Mau lihat hukumnya? Baik, hari ini akan kutunjukkan arti hukum yang sebenarnya. HEI. Temui Bupati Ibu Kota, beri waktu 1 dupa untuk datang ke sini segera. Dia bisa melakukan itu, senaknya menyuruh Kepala Distrik Jingzhou. Bagus sekali. Kepala Distrik Jingzhou memegang kendali kota. Pangkat 3. Dia bisa langsung mengenali Yang Mulia. Pengemis buta yang bodoh. Cepat berlutut pada Tuan Muda Liu. Berikan 100 ketukan kepala sebagai pengakuan. Lalu pergi dari keluarga Su. Jangan menghalangi urusan penting kami. Su Gan Xu. Aku beri kau kesempatan terakhir. Berlutu Sekaran. Tanda Tanggani kontra Kini. Lalu ikut aku kembali ke rumah. Layani aku. Aku bisa selamatkan nyawa mereka. Jika tidak. Jangan Salakan aku Jika aku Keja. Sur, Jangan. Ibu, aku tidak bisa melindungi keluarga Su. Kepala Distrik Jingzhou akan datang. Dia adalah pejabat kekaisaran. Dia pasti akan membela keadilan untukmu. Kepala Distrik Jingzhou, Tuan Fen, tiba. Beraninya seseorang menindas Tuan Muda Liu. Sungguh berani sekali. Tuan Muda Liu, jangan khawatir. Saya di sini pasti akan menegakkan keadilan. Tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Tuan Fan. Tadi ada orang gila yang berani. Memukul Tuan Muda ini. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Siapa yang begitu berani? Itu pengemis bau sialan ini. Benar. Kaisar, Kaisar. Kaisar, Kaisar, Kaisar. 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 Apa katamu? Kau bilang pengemis bau ini adalah Kaisar? Hamba kecil ini bersujud kepada Kaisar. Semoga Kaisar hidup 10.000 tahun. Fan Wentao. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Pengemis bau ini, bagaimana mungkin dia seorang Kaisar? Lihat baik-baik. Ya, bagaimana mungkin Yang Mulia muncul di sini, apalagi menyamar sebagai pengemis? Pengemis lancang. Berani-beraninya mirip dengan Kaisar. Hampir membuatku salah mengenalinya. Kau pantas mati. Kau bilang dia mirip Kaisar? Bagaimana ayahku bisa menjadi kaisar anjing? Bahkan jika dia mirip Kaisar, itu bukan salahnya. Kenapa bukan salahnya? Dia adalah pengemis rendahan. Bagaimana bisa mirip dengan Yang Mulia? Dia seharusnya merusak wajahnya sendiri. Tinggal di rumah dan menunggu kematian. Bagaimana bisa mengemis di jalan? Ini benar-benar menghina keagungan kerajaan. Apa yang kau katakan? Dia adalah seorang pengemis. Jika dia tidak mengemis di jalan, apakah dia akan mati kelaparan? Dia orang yang hina. Seharusnya mati kelaparan dengan tenang. Jangan meniru pepatah, belalang sembah melawan kereta. Benar. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Satu orang mati tak masalah. Baiklah. Fan Wentao. Beginika cara menjadi pejabat? Bagaimana kau tahu namaku? Fen Wentao, Kepala Distrik Ibu Kota. Berani sekali kau. Cepat berlutut di depan Kaisar. Astaga. Kau terlalu banyak bicara. Dua pengemis mengaku Kaisar. Kalian benar-benar keterlaluan. Mereka tidak mengaku Kaisar. Kau yang bilang dia mirip Kaisar. Kau. Tuan Fan. Orang ini tadi. Memukul Q. Katakan, bagaimana kita selesaikan ini? Pria kurang ajar. Berani memukul Tuan Muda Liu. Kau tahu kesalahanmu? Liu Jinlong ini menindas orang, merebut harta dan menculik wanita. Kau sebagai kepala distrik, harus bagaimana menghadapinya? Tuan Muda Liu, benarkah ini? Memang kenapa kalau iya? Harta keluarga Su. Dan wanita bernama Su Kyongsu. Akan jadi milikku. Tuan Muda Liu. Apapun yang kau inginkan. Harus sedikit menahan diri. Jangan terlalu terang-terangan. Ini di bawah Kaisar. Kau bisa seperti sekarang, karena ayahku. Jika kau ingin naik jabatan, kau harus bergantung pada ayahku. Kau harus tahu, apa yang harus kau lakukan.
Pria kurang ajar, jangan fitnah orang lain. Tuan Muda Liu, aku tahu betul. Dia selalu jujur dan baik, berpengetahuan luas. Bagaimana mungkin melakukan hal seburuk itu? Kau bilang dia jujur dan baik? Berpengetahuan luas? Bukankah begitu? Tuan Muda Liu sangat berbakat. Tampan. Di mana tidak jujurnya, di mana tidak baiknya, di mana tidak berpengetahuannya? Tuan benar. Kau lihat? Inilah hasil yang kau inginkan. Tidak semua pejabat bodoh seperti ini. Pasti ada yang membantumu. Tidak. Selama Kaisar melindungi Perdana Menteri, tak ada yang berani melawan Liu Jinlong. Tak ada yang berani membantuku. Kaisar bodoh. Fen Wentao, lihat ini. Surat perjanjian ini adalah bukti Liu Jinlong merebut harta keluarga Su. Tuan Liu ini. Ada apa ini? Pencuri kurang ajar. Ini jelas. Aduh, keluarga Su berutang pada Tuan Liu. Tuan Liu hanya menagih utang. Su Gansui, kau berutang, bayar. Itu sudah seharusnya. Tuan Liu membiarkanmu menggunakan aset Su sebagai jaminan. Itu sudah sangat baik hati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Omong kosong apa ini? Jelas dia ingin merebut aset keluarga Suku. Apa maksudnya aku berutang padanya? Mana buktimu? Surat perjanjian ini adalah buktinya. Semua orang di sini bisa menjadi saksi untukku. Surat perjanjian ini palsu. Tuan Muda Liu hanya menagih utang. Siapa di antara kalian melihat Tuan Muda Liu berusaha merebut aset keluarga Su? Tidak melihat. Tidak melihat. Tidak melihat. Kami hanya melihat keluarga Su berutang dan tidak membayar dan menghina Tuan Muda Liu. Kalian. Su Gansui, beraninya kau. Berutang tidak membayar, malah menghina orang lain. Kejahatan besar seperti ini, cukup untuk membuatmu diasingkan. Kau memutarbalikkan fakta. Kau bilang aku berhutang padanya, lalu aku benar berhutang? Benar. Bapak Jing Zhaoyin bilang kau berhutang. Kau memang berhutang padaku. Dia pejabat resmi kerajaan. Mana mungkin dia salah? Kau. Ya Chuan. Di dunia ini masih ada keadilan? Kalian meminta hukum? Ini adalah hukum yang kalian minta. Sebagai pejabat kerajaan, makan gaji negara, berani memutarbalikkan fakta. Dasar anak durhaka. Sudah kusuruh ke kediaman Liu, melayani Tuan Liu. Semua senang. Kau malah merusak segalanya. Nona Su berdarah bangsawan, dan sangat berbakat. Jadi selirku. Memang tidak pantas. Wajar dia membangkang. Tapi, sekarang kau menyerah? Perempuan punya bakat apa? Ini. Lagi pula. Keluarga kami cuma pedagang. Mana bisa disamakan dengan Liu? Dia boleh jadi sele Liu. Itu kehormatan. 10 turunan. Bapak Su memang bijak. Segera tanda tangan kontrak ini. Dan ikut Tuan Liu pulang. Atau kau bukan anakku. Perempuan harus patuh. Ayo cap jempol. Dunia tidak adil. Hanya awan gelap sementara. Kau bilang dia berhutang? Berapa? Dasar pengemis. Mau bayar utangnya? Sudahlah.
Berapa jumlahnya? Bawaan pergi. Aku urus sisanya. Bagaimana caramu? Menyerahkan bisnis warisan kepada mereka? Lalu jadi selirnya? Aku. Tuan Liu. Karena si pengemis ini ingin pamer. Menyelamatkan si cantik. Beri dia kesempatan. Baik. Aku kasih kesempatan. 1 juta til perak. Kalau bisa bayar. Hari ini aku bisa tidak mengganggu wanita ini. 1 juta til perak. Kamu gila? Kalau tidak bisa, minggir. Jangan mempermalukan diri di sini. Bagaimana mungkin dia bisa? 1 juta til perak, bahkan 10 keping tembaga. Pengemis sialan ini tak mungkin punya. Belum tentu. Mungkin dia sudah mengemis. Dan dapat 10 keping tembaga. Betul. Sekarang bisa minggir? Apa? C'est plus du jutata el perak. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Ayah, jangan-jangan kau orang penting misterius? Pangeran kecil, ayahmu ini? Kaisar, Uang sebanyak ini. untuk bajingan tak tahu malu, sayang sekali bukan? Nenek An sedang terluka. Selesaikan dulu ini. Urusan lain nanti saja. Bijaksanalah Kaisar. Benar-benar 10 jutata el perak. Sebanyak ini uang, bisa beli 10 keluarga Su. Tidak mungkin. Uang kertas terbesar di pasar. Cumaceratus ributael. Bagaimana mungkin dia punya 10 juta? Iya, ini. Palsu. Pasti palsu. Betul. Sudah pasti palsu. Pengemis sialan. Mana mungkin punya uang segitu? Kurang ajar. Berani membuat uang palsu? Ini hukuman mati 9 keluarga. Tuan Fan. Tangkap mereka sekarang. Ayo tangkap. Berhenti. Lu Jinlong. Serang saja aku. Jangan lukai orang tak bersalah. Bansa. Katakan mau jadi pahlawan? Kini Sambuni di balik wanita. Takut keluar? Kau. Fen Wentao, lihat baik-baik. Uang ini asli atau palsu? Omong kosong. Sudah pasti palsu. Di seluruh negara Chu, tak ada uang 10 juta tael. Cukup bicara. Tangkap mereka. Cepat Cepat. Lindungi Kaisar. Sialan. Simu. Kau tahu arti lindungi Kaisar? Asal teriak saja di sini. Kau pengkhianat. Kau tamat. Pengemis sialan. Berani menghina Tuan Liu. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Dasar penggina. Akan kuajar kau menghina. Si pengemis bau ini lumayan jago. Kalian semua serang. Ayo serang. Pukulidia. Pukuli habis-habisan. Hari ini aku ingin melihat bagaimana si imut ini mati. Berani menghina Yang Master Liu. Kamu sudah tamat. Beresiko menggunakan uang palsu untuk menipuku. Kau cari mati ya? Bajingan ini berani membuat uang palsu. Ini kejahatan hukuman mati seluruh keluarga. Ngomong-ngomong, kalau aku bisa mengungkap kasus uang palsu, bukankah itu jasa besar? Pasti Kaisar akan beri hadiah besar, bahkan mungkin naik pangkat dan gelar bangsawan. Tangkap hidup-hidup. Tuan Fan. Kenapa harus hidup? Pengemis bau ini berani menghina tuan muda ini. Hanya dengan membunuhnya di sini baru bisa meredakan amarah. Justru karena dia menindas Tuan Muda Liu kita, jadi tidak boleh membiarkannya mati semudah itu. Tapi disiksa perlahan-lahan. Ide bagus. Semuanya pelan-pelan saja. Patah tangan dan kaki bunuh. Tapi jangan sampai membunuhnya. Hati-hati jangan sampai benar-benar mati. Heitai.
Ibu tak menyangka ayah sehebat ini. Ibu, cepat, bawa An-er pergi duluan. Lalu, Sue, bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Ayah An-er terperangkap karena aku tak bisa mengabaikannya. Ibu, kalian pergi lewat pintu belakang. An-er, Patuai. Cepat. Tangkap hidup-hidup. Kalian, cepat serang dia. Kalian, cepat serang dia. Sisakan hidup-hidup, jangan bunuh dia. Asalkan aku menangkap penjahat pembuat uang palsu ini, pasti karirku akan lancar, akan menanjak tinggi. Kalian tidak tahu. Negara Tetangga Mini Umbang 50 Juta Tael Perak. 50 juta tael. Kaisar mencetaknya menjadi 5 lembar uang. Semuanya ada di tangan Kaisar. Uang ini asli. Kaisar. Kaisar, dia benar-benar kaisar. Berhenti. Pelayanmu datang menyelamatkanmu, Yang Mulia. Kau terlalu banyak drama, manis. Jangan mendekat. Sayang. Kau selalu melindunginya, si gelandangan ini, ya? Baiklah, akan kukabulkan keinginan kalian. Ibu, An-er. Sugongsu, jika kau tidak menyerah, aku akan membunuh ibu dan juga putramu. Lisek. Dalam Peran, Semua Karadial Alcan. Sayang, kau berani tapi bodoh. Tuan Fan. Tuan Fan. Bukankah tadi kau bilang akan menyiksa si gelandangan ini, membuatnya lebih baik mati? Bagaimana kita bersonance sekarang? Persetan denganmu, dasar bodoh, cepat diam. Fen Wentao, beraninya kau memukulku. Memang kau yang ingin kupukul. Sayang, sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Persetan denganmu. Seseorang. Tangkap orang yang menyalahgunakan kekuasaan ini, bajingan, amankan dia. Seseorang. Apa? Kau ingin memberontak? Aku punya 2000 tentara di luar, beraninya kalian. Letakkan pedang kalian. Mengir. Fan Wentao, apa kau sudah gila? Berani kau menyentuhku? Ayahku adalah Perdana Menteri. Diam kau. Dasar bajingan. Di siang bolong. Merampas properti dan menculik wanita, menyalahgunakan kekuasaan, harus dihukum oleh semua orang. Cepat tangkap penjahat ini, amankan dia. Fen Wentao, berani kalian menyentuhku? Tidak ingin hidup lagi? Tuan Fan, APAN tidak salah? Tuan Muda Liu adalah putra Perdana Menteri. Apa Anda benar-benar ingin menangkapnya? Persetan denganmu. Aku adalah pejabat kerajaan. Makan gaji buta, harus menjalankan tugas dengan adil. Bahkan jika Liu Jinlong putra Perdana Menteri. Jika dia melakukan kejahatan, dia harus dihukum. Aku dan kejahatan tidak akan pernah berdamai. Mungkinkah Fen Wentao mengenaliku? Dasar bodoh. Letakkan semua pedang kalian. Apa kalian tuli? Mundur.
Dan kalian juga. Cepat lepaskan orang itu. Ibu. Kasim. Maaf atas ketidaknyamanannya. Adapun orang ini, si imut yang menyalahgunakan kekuasaan. Tangkap dia. Pukul dia dengan keras. Apa katamu? Fan Wentao, kau pejabat anjing. Kau berani menyentuhku, ayahku takkan membiarkanmu lolos. Kurang ajar. Jangan ancam aku dengan Perdana Menteri. Aku tidak akan menyerah. Seluruh negeri adalah milik raja. Negara Chu ini milik kaisar. Aku menerima gaji dari kaisar. Dan aku setia kepada kaisar. Kau telah melakukan kejahatan, jadi aku harus menegakkan hukum. Ayo. Pukul dia dengan keras. Beri dia 80 pukulan cambuk pertama, lalu kurung di penjara. Menunggu keputusan. Sepertinya dia benar-benar mengenaliku. Ayo. Hajar dia sampai babak belur. Pukul dulu 80 kali. Lalu masukkan penjara. Tunggu hukuman lebih lanjut. Beneran dipukul? Tuan Fan, saya tidak salah dengar? Beneran mau menghajar Tuan Liu? Dia anak tunggal Perdana Menteri. Tidak takut dimarahi Perdana Menteri? Dasar bebal, tak paham bahasa manusia, persetan denganmu. Masih belum paham? Kalian semua berani ikut Liu Jinlong menganiaya rakyat? Nanti saya selidiki tuntas. Kalian semua akan dijebloskan ke penjara. Tuan Fan sudah gila ya? Kayaknya dia serius. Diam saja mau apa? Cepat pukul. Pejahat ini kok tiba-tiba berubah? Apa dia mengenali Yang Mulia? Apa katamu? Dia bilang Tuan Fan ini sadar sebelum terlambat. Yang Mulia menyamar jadi pengemis. Inspeksi diam-diam. Tentu tak mau ketahuan. Lagi pula saya sudah menyinggungnya. Sekarang harus segera memperbaiki kesalahan. Perkataan Tuan ini sangat tepat. Tadi saya terpaksa takut pada Perdana Menteri. Saya sedang bingung bicara sembarangan. Sekarang saya sudah sadar. Selanjutnya akan berlaku adil. APA, dia panggilmu Tuan. Fan Wentao. Kau gila ya? Berani melawan saya? Saya paham. Apa kau surat berharga itu asli? Kau mau korupsi? Lalu Monfitnaseya? Fan Wentao. Dongaria. Jika kau sentuh rambutku hari ini, keluargamu akan kubantai habis. Liu Jinlong ini anak tunggal Perdana Menteri. Jika saya sentuh dia, Perdana Menteri pasti akan balas dendam. Berani sekali kau. Liu Jinlong, jangan coba mengancamku. Dengar baik-baik. Saya melayani negara dengan setia. Memikul beban negara. Apa yang harus ditakutkan? Yang Mulia, tolong dukung hamba. Fan Wentao d'Azerbaïdjan. Akan kubunuh kau. Ayo pukul. Pukul sekuat tenaga. Lepaskan aku. Fan Wentao Berani Santuaku. Seluru Keluarga Fan akan kubasmi. Kalian cepat cari ayah. Cepat pergi. Sayap. Cepat halangi dia. Biarkan dia pergi. Aku ingin lihat. Apa Liu Qiankun tahu anaknya berbuat semena-mena begini? Apa yang akan dia lakukan? Ana. Tuan Fan tiba-tiba berubah sikap, dan selalu menuruti kemauannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar. Tuan Fan. Hukuman cambuknya lanjutkan? Ayo, diam saja kenapa? Cambuk sekarang. Pukul lebih keras. Hentikan. Hentikan. Lihat aku kenapa. Lanjutkan pukul. Fan Wentao. Kamutama. Akuakan Suru Ayabunu Seluru Keluarga. Lanjutkan. Pukul keras-keras.
Sudah, jangan pukul lagi. Fan Wentao. Aku satu-satunya anak ayah. Mau membuat keluarga terputus? Kau akan lihat nanti. Akan kubuat ayah bunuh semua sanakmu. Kalian ini, berani memukulku, kalian pasti mati. Aku pasti akan menyuruh ayah membunuh seluruh keluarga kalian. Sungguh kurang ajar, di hadapan pejabat istana, masih berani mengancam orang? Terus pukul, terus. Berani kalian. Kalian cari mati ya? Jika aku selamatkan Tuan Liu sekarang. Dan dapat dukungannya. Masa depan pasti gemilang. Kesenangan tak akan habis. Lanjutkan pukulan. Siapa berani pukul menantuku? Su Yuanshan, apa kau bilang? Siapa menantumu? Tentu Tuan Liu. Masa si pengemis ini? Anak durhaka. Jika masih anggap aku ayahmu, segera ke sini dan lindungi Tuan Liu bersamaku. Nanti saat Perdana Menteri datang, mungkin kau bisa jadi selir di rumahnya, sebagai selir. Su Yuanshan, apa otakmu bermasalah? Lu Jinlong merampas harta keluarga Su, mau menjadikanku selirnya, dan kau malah. Apa kau waras? Kau malah membelainya? Kamu. Otakmu lah yang rusak. Kau pikir perwira kota membelamu. Lalu bisa balik keadaan? Dia kuma pejabat tingkat 3. Ayah Tuan Liu pejabat tingkat 1 utama. Hanya di bawah kaisar. Perdana Menteri yang berkuasa di atas segalanya. Kalau kau menghina Perdana Menteri, kelak keluarga Su akan dibasmi sampai ke akar-akarnya. Su Yuanshan, kau bukan manusia. Kau mengorbankan anak sendiri hanya untuk keuntungan pribadi. Dasar perempuan. Berhenti. Su Yuanshan, kau buta mata tak lihat Gunung Tai? Yang mulia Fan. Apa kau mengira cek perak ini asli? Lalu berniat Mini impan 10 juta TL perak. Untuk diri sendiri? Makanya kau perlakukan Tuan Liu begini. Tak pernah kau pikir di seluruh negeri Chu mana mungkin ada cek 10 juta TL perak ini jelas palsu. Entakin. Cek perakku. Sekarang ceknya sudah hilang. Mau pakai apa lagi? Untuk jahat pada Tuan Liu? Ini 10 juta TL perak. Su Yuanshan, kau paling tahu diri. Tenanglah. Nanti saat ayahku datang, pasti ku beri hadiah besar. Terima kasih Tuan Liu. Tuan Liu. Tenang saja. Selama aku Su Yuanshan ada, takkan ada yang berani ganggu kau. Kamu benar-benar tidak tertolong. Su Yuanshan, kamu tidak tahu malu. Kakek, kenapa bantu orang lain membuli ibu? Tidak akan berakhir dengan baik. Diam. Nanti dilindungi Tuan Muda Liu. Kelak, pasti kaya dan makmur. Akan menikmati kekayaan. Kau benar-benar berpikir dia bisa melindungimu? Tuan Muda Liu tidak bisa melindungiku? Apa aku harus bergantung padamu, pengemis bau? Su Yuanshan, kau akan mendapat balasannya. Anak durhaka. Berani melawan ayah kandungmu? Yang pantas mendapat balasan adalah kamu. Lihat. Ini surat pemutusan hubungan yang sudah kutulis. Aku sudah menempelkan sidik jariku. Mulai sekarang, kita putus hubungan ayah dan anak. Ternyata, kau sudah mempersiapkannya. Jika hari ini aku menyinggung Liu Jinlong, kau akan memutuskan hubungan denganku? Benar. Ya. Dan juga, aku tidak hanya menyiapkan surat pemutusan hubungan, tapi juga surat cerai. Kau diseraikan. Tuan muda, pelan-pelan saja. Su Yuanshan, hatimu sangat kejam. Sudahlah. Kalau begitu, mulai sekarang. Apakah aku beruntung atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu lagi. Benar-benar membuatku tertawa. Masih ada keberuntungan? Kupikir yang tersisa hanyalah kesialan. Kulihat kesialan akan segera menimpamu. Adalah kamu. Tenang saja. Ayahku akan segera datang. Tunggu sampai ayahku datang.
Grup kecil yang lucu ini akan kehilangan nyawa. Baik. Kalian semua tunggu saja kematian menjemput. Permaisuri, negara Jupiter damai dan sejahtera. Yang mulia memerintah dengan baik. Anda bisa tenang. Putraku semuanya baik. Hanya saja setiap hari sibuk dengan urusan pemerintahan, tidak pernah menginjakan kaki di harem. Tidak tahu kapan bisa melahirkan cucu kekaisaran untukku. Permaisuri, jangan terburu-buru. Kaisar sedang dalam masa kejayaannya. Akan segera memberikan keturunan untuk Chu dan memperluas keluarga. Semoga saja. Hormat kepada Permaisuri. Semoga Permaisuri berumur panjang. Bukankah itu orang dari kediaman Perdana Menteri? Perdana Menteri, hamba memiliki berita penting. Lengkengnya. Di depan Permaisuri, kenapa masih bertele-tele? Katakan saja. Perdana Menteri, Tuan Muda akan dipukuli sampai mati. Sipat selamakan Tuan Muda. Apa? Beraninya seseorang membuli anakku. Permaisuri janda, hamba telah melayani negara ini puluhan tahun. Dengan kesisian yang tak tergoyahkan. Tak disangka di bawah kaki kaisar, ada yang berani menindas anakku. Mohon ketelan, Permaisuri. Sungguh keterlaluan. Di siang bolong, di bawah kaki kaisar, berani sekali orang itu. Perdana Menteri, aku ikut denganmu. Aku ingin melihat siapa yang berani berjaya sombong. Kalian semua akan mati. Kau bodoh sekali. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini 10 juta tael. Tael perak asli, 10 juta tael. Su Yuanshan, 100 nyawamu. Tidak cukup untuk membayarnya. Fan Wentao, Dazar Brengsek. Aku akan menunggu dan melihat. Bagaimana kau mati? Su Yuanshan, jangan takut. Brengsek ini tidak akan lama berjaya. Tunggu Ayaku datang. Dia pasti mati. Tuan Fan, Demi selembar cek ini, kau sudah gila. Berani melukai Tuan Muda Liu. Aku menegakkan keadilan. Kau mengandalkan kekuatan orang lain. Memangnya kenapa jika aku mengandalkan orang lain yang dia andalkan adalah Perdana Menteri? Permaisuri janda tiba. Perdana Menteri tiba. Ayahku datang. Bahkan membawa permaisuri janda untuk mendukungku. Kalian berani macam-macam denganku, kalian semua akan mati. Kali ini aku benar-benar bertaruh dengan benar. Aku akan makmur. Tuan Muda, Anda menderita. Kalian semua berani memukulku, ayahku datang. Ayahku akan membunuh seluruh keluarga kalian. Fan Wentao, comment Karimati? Pukulan Yang Koberikan pada Kutadi. Akan kubalas 10 kali lipat, 100 kali, 1000 kali lipat. Ayahku juga akan membunuh 9 generasimu. Kaisar. Aku melakukan ini semua untuk Anda. Anda harus melindungiku. Kaisar. Kau memanggilnya Kaisar? Tuan Fan, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya seorang pengemis. Kau bilang aku mirip Kaisar? Kau benar-benar menganggapku Kaisar? Kau, apa yang kau katakan? Kau bukan Kaisar. Cek 10 juta tael sebesar ini. Siapa lagi yang punya? Kupungut di jalan. Kupikir itu palsu, hanya ingin menipu. Tapi tak disangka. Mungkinkah itu asli? Kupengut. Kau. Dasar pengemis bau, kau membunuhku. Kupikir dia benar-benar sadar. Ternyata dia pikir kamu Kaisar. Tuan Fan ini benar-benar oportunis. Kaisar, apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja, aku ingin menonton pertunjukan yang bagus. Tangkap mereka untukku. Ibu, aku takut. Jangan dekat, ada ayah di sini. Tidak dekat. Tuan Muda Liu. Tadi aku sedang tidak waras, baru saja melakukan kesalahan. Mohon Tuan Muda Liu berbelas kasihan. Sial. Sayang. Sekarang kau tahu salahmu. Terlambat. Tuan Muda ini hari ini akan mengulitimu hidup-hidup. Benar.
Pejabat anjing, bagaimana bisa kau jadi orang seperti ini? Pengkhianat. Lihat aku. Dari awal sampai akhir. Selalu membela Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, saya salah. Saya kira pengemis bau itu. Dia adalah kaisar. Karena itu... Benar-benar lucu. Dia, seorang pengemis bau. Bagaimana mungkin dia seorang kaisar? L'agis plus là. Bahkan jika kaisar datang, dia akan melindungi. Aku ini putra Perdana Menteri. Apa kau tidak dengar? Ibu Suri juga datang membantuku. Tuan, Anda sangat berharga. Perdana Menteri tentu menyayangimu. Bahkan keluarga kerajaan sangat menghargaimu. Ibu Suri datang. Perdana Menteri datang. Siapa yang berani menindas putraku? Yang mulia, semoga panjang umur. Silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Bangkanlah. Ayah, Anakku. anakmu sangat menderita. Lihatlah. Yang mulia. Lihatlah ini. Di bawah langit kaisar, putraku dipukuli sampai seperti ini. Apakah ini adil? Qui a dit l'an? Di Chu yang agung ini, akulah hukumnya. Siapa yang memukulmu seperti ini? Dia, pejabat korup ini demi kepentingan sendiri, memutarbalikkan fakta. Tidak hanya memfitnahku, tapi juga menghukumku secara pribadi. Fan Wentao. Beraninya kau, berani menghina putraku. Yang mulia, Perdana Menteri, ampunilah aku. Kali ini benar-benar berbahaya. Situasi belum pas, baik atau buruk belum tentu. Sudah seperti ini, kau masih sempat bercanda? Nanti aku yang tanggung jawab. Pikirkan cara, bawa anakku dan ibuku pergi. Layak jadi orang terkaya di ibu kota, bertanggung jawab. Jika kita berhasil melewati ini, boleh aku tinggal di Kilyargasu, menampang hijab. Asal bisa melewati ini, kau boleh melakukan apapun. Tapi situasinya berbahaya. Selalu kupikir di dunia ini, masih ada sedikit keadilan. Tak Kuzanka, Bakan Keluarga Kirajaon, Melin Denji Oranja itu. Kaisar Kepara. Nyonya, pangeran kecil, bukan seperti ini. Kau ini Fan Wentao. Kau sebagai wali kota. Tidak hanya tidak adil, tapi juga memfitnah dan menghukum warga. Yang mulia, tenanglah. Semua ini karena Su Qiansui dan pengemis itu. Pengemis itu sangat mirip. Berani membantah, manis? Selain kau, siapa yang berani menyentuh anakku? Perdana Menteri, sungguh. Lihatlah ini. Anaker. Kaisar. Orang-orang itu akan kuhukum. Kau juga takkan lolos. Bagaimana menurut Yang Mulia? Dia sebagai pejabat istana. Berani bertindak semena-mena, pantas dipukul. Kemari. Nakan Fan Wentao, Kusana. Anakku, berapa kali dia memukulmu tadi? 80 kali. Tidak terlalu banyak. Kalau, begitu, biarkan dia, 800 kambukan. 800, apa aku akan selamat? Pukul. Pejabat anjing sialan. Sekarang baru takut, ya? Untung aku cepat tanggap. Berhasil berpegangan pada paha Tuan Muda Liu. Yang Mulia Perdana Menteri pasti akan memberiku hadiah besar. Aku akan segera sukses besar. Pukullah dia. Pukul dia sampai mati. Tuan Muda Liu, tadi aku terus melindungimu. Anda bilang, setelah Perdana Menteri tiba, lindungilah aku jika kau masih punya hati.
Kau seharusnya sudah menyerahkan harta keluarga Su tanpa syarat. Dan menjadikan putrimu selir di rumahku. Kenapa aku harus mengambilnya sendiri? Apa yang kau katakan? Tuan Muda Liu. Sebelumnya Anda tidak mengatakan ini. Kenapa Anda bisa melakukan ini padaku? Sebenarnya apa yang kalian bicarakan? Yang Mulia, Anda tidak tahu. Keluarga Su berutang pada kediaman kami. Sejumlah besar uang. Sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Karena itulah saya menyuruh putra saya menagih. Benar, benar, benar. Seperti yang dikatakan ayah. Ayahku benar-benar licik, sangat berpengalaman. Dan si kecil yang imut itu selalu menggunakan berbagai cara yang hina dan tak tahu malu untuk merayu putiraku. 6 tahun lalu, dia menikah dengan kediaman. Sebagai selir putraku, tapi dia kabur di tengah jalan. Berselingkuh dengan pria liar, dan melahirkan si kecil imut. Omong kosong. Di dunia ini ternyata ada wanita yang tak tahu malu. Benar-benar mempermalukan semua wanita. Yang Mulia tidak seperti itu. Yang Mulia. Semuayang dikatakan Ayaku benar. Pria liarnya adalah pengemis bau itu. Kau orang jahat tua, kau memfitnah ibuku. Anak ini sangat manis. Bahkan orang seperti ini punya anak. Kapan aku bisa punya cucu? Yang Mulia. Keluarga Su ini berutang pada kediaman dan berkolusi dengan Fen Wentao, menindas putra pelayan tua ini. Di siang bolong, berbuat seenaknya sendiri, harus dihukum berat. Benar, memang harus dihukum berat. Seseorang, tangkap semua keluarga Su. Yang Mulia Perdana Menteri, aku tadi selalu melindungi Tuan Muda Liu. Saat Tuan Muda dipukuli, aku menggunakan tubuhku untuk melindunginya. Tuan Muda, katakan sesuatu. Aku. Ini hadiahnya, cukup atau tidak? Kamu. Tangkap semuanya. Bawa An-Er dan ibuku pergi duluan. Biar aku yang menggelanji mereka. Kamu seorang wanita, bagaimana bisa menghalangi mereka? Jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Ambil ini, jaga mereka baik-baik. Ibu. Sebenarnya aku... Uang ini cukup untuk kalian sementara waktu. Ibu Suri, ini semua adalah kesalahan hamba. Hamba bersedia menerima semua hukuman. Mohon ampuni anakku dan ibuku. Adapun pengemis itu, hamba sama sekali tidak mengenalnya. Ibu Suri bijaksana, lepaskan orang yang tidak bersalah. Yang Mulia, wanita ini sangat setia dan berbakti. Xuer. Ibu. Kau wanita yang setia dan berbakti. Sukyangsu. Jangan kira dongan memikul semua masalah. Di pundakmu sendiri. Kau bisa melindungi mereka. Semua keluarga Su kalian, termasuk pengemis bau itu, tidak ada yang bisa lolos. Semua ini karena dia memanis. Jika bukan karena kau menggodanya, apa bisa jadi masalah sebesar ini? Tidak. Pukul dia. Ibu Suri, aku tidak. Jangan pukul wajahnya. Wajah secantik ini, sayang kalau rusak. Aku belum memakainya. Jangan. Ibu. Xuer. Berhenti. Berhenti. Kau, anak nakal, mau jadi pahlawan kesiangan? Lihat dirimu di cermin. Kau pikir pantas? Diam di sana. Giliranmu sebentar lagi. Lepaskan aku. Kita lihat seberapa hebat dirimu. Ibu Suri. Yang Mulia Ibu Suri, anakku baru 5 tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Ibuku hanyalah wanita rumahan. Tidak ada hubungannya dengan ini. Dan juga pengemis itu. Dia hanya orang lewat. Mohon, Yang Mulia, lepaskan mereka. Perdana Menteri. Aku melihat wanita ini sangat melindungi keluarganya. Tidak terlihat seperti orang jahat. Mungkin ada kesalahpahaman. Ibu Suri. Anak nakal ini menipu anakku dan melarikan diri dari pernikahan. Berselingkuh dengan pria liar. Melahirkan anak nakal. Berkolusi dengan pejabat untuk menindas anakku. Setiap kejadian ini, semuanya adalah kejahatan berat. Benar-benar jahat. Tidak mungkin ada kesalahpahaman. Ini. Terus pukul. Pukul dia keras-keras. Jangan. Ibu. Cepat minggir. Jangan pukul ibuku. Ibu,
Nenek, nenek. Ibu, nenek. Keluarga ini semua tua, muda, dan wanita, dan saling melindungi di saat bahaya. Betapa dalam cinta dan kesetiaan ini, benarkah mereka orang jahat? Seperti yang dikatakan Perdana Menteri? Serat mereka dan pukul bersama. Yang Mulia Ibu Suri. Ini semua salahku. Mohon, Yang Mulia Ibu Suri, ampuni ibuku dan anakku. Mohon ampun, Yang Mulia, mohon ampun. Yang Mulia. Aku mohon padamu, Yang Mulia. Perdana Menteri, keluarga ini semua tua, muda, dan wanita. Tidak terlihat seperti orang jahat. Ibu Suri, anak nakal ini pandai menyamar. Jangan sampai tertipu olehnya. Pukul mereka, pukul keluarga ini dengan keras. Jika kalian ingin memukul, pukul aku, jangan pukul ibuku. Kau ingin mati, ya? Akan kubuat itu terjadi. Pukul. Jangan. Tunggu. Perdana Menteri, dia hanyalah seorang anak kecil. Ibu Suri. Dia adalah anak nakal itu. Anak nakal yang dilahirkan dari pengemis. Anak nakal dari lahir. Tidak layak untuk hidup. Perdana Menteri mengatakan hal seperti itu, dan bertindak kejam pada seorang anak. Benar-benar kejam. Perdana Menteri, kau memanjakan putramu, merebut properti keluarga Su, mengkilik wanita dan bertindak semena-mena. Kau tidak pantas menjadi pejabat kekaisaran. Kau, anak nakal, berani memfitnahku. Bawa dia. Hukum mati anak nakal ini di tempat. Perdana Menteri, Apa yang kau tunggu? Laksanakan sekarang. Hentikan. Ana. Aku seperti mendengar suara putra mahkota. Mataku sudah tua. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Cepat, bantu aku mendekat. Aku terkejut. Kupikir kaisar datang. Ternyata hanya pengemis. Ibu Suri, hati-hati. Pengemis itu sangat ahli. Hati-hati jangan sampai melukai Anda. Benar? Ibu Suri, ini datang ke sini demi saya. Jika terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskannya pada kaisar? Pengemis bau, kau pikir kau mirip kaisar? Kau benar-benar kaisar? Kau berakting terlalu jauh. Pukul dia. Ibu Suri, saya Gao. Pengemis bau, beraninya kau berpura-pura di sini? Pukul dia. Ibu Suri berdiri di belakang saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda terluka. Kenapa kalian diam saja? Terus pukul dia. Berhenti. Ibu Suri, saya tahu Anda baik hati. Tapi anak ini sangat jahat. Tidak boleh dibiarkan. Terlepas dari wanita itu, apakah dia sangat jahat atau tidak, anak ini baru 5 tahun. Kejahatan apa yang bisa dia lakukan? Dia lahir dari wanita itu dan pengemis. Terlahir sebagai rakyat jelata. Sejak lahir sudah berdosa. Benar. Omong kosong. Semua makhluk hidup setara. Tidak ada yang namanya takdir hina. Perdana Menteri, ucapan Anda membuatku sangat kecewa. Ya, Ibu Suri baik hati. Saya tidak sengaja mengatakannya. Bagaimana kalau begini? Anak ini dibebaskan dari hukuman. Pukul wanita itu dan ibunya dulu. Jangan. Ibu Suri, mohon lepaskan ibu dan nenekku. Mereka tidak melakukan kejahatan. Penjahat ini, dia ingin merebut harta keluarga kami. Dia memaksa ibuku jadi selirnya. Dialah penjahatnya. APA? Apakah itu benar? Ko, beraninya kau bicara omong kosong. Fubunuko. Anak kecil bodoh, jangan bicara omong kosong. Ibu Suri, apa yang kukatakan itu benar. Mereka berdua penjahat. Ibu Suri, saya punya bukti. Kapan akta ini berada di tangan anak ini? Ada apa dengan akta ini? Apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya? Aku menulis bahwa Su Gansui memberikan semua harta keluarga Su padaku dan menjual dirinya sebagai selirku. Bodoh. Ayah selalu ada untukmu. Yang hitam pun bisa jadi putih. Biarpun langit runtuh,
ayah melindungimu. Pukul dia. Hentikan. Perdana Menteri, apa penjelasanmu? Maharani, surat ini dibuat oleh putraku, agar gadis itu bisa membayar utangnya. Maka dibuatlah surat ini. Perdana Menteri, apa kau pikir aku bodoh? Surat perjanjian ini jelas tertulis bahwa Su Qiansui memberikan harta keluarga Su kepada putramu, Lu Jinlong, dan menjual dirinya sebagai selir. Ini jelas-jelas putramu ingin merebut harta keluarga Su dan memaksa wanita itu jadi selirnya. Lu Jinlong, berani sekali kau. Di siang bolong ini, kau menyalahgunakan kekuasaan, bertindak semena-mena. Maharani, ampun. Bagus. Maharani pasti bertindak adil. Bawa dia. Tangkap orang kurang ajar ini. Tangkap dia sekarang. Tunggu. Perdana Menteri, kau mau berontak? Saya tidak berani. Biarkan saya menjelaskan. Surat itu dibuat karena putraku menyukai gadis itu, agar dia tidak dituduh melakukan kejahatan. Maka ditulis seperti itu. Kau bohong. Kau bohong. Beraninya kau berkata begitu? Perdana Menteri, apakah Anda bercanda dengan saya? Ibu Suri, saya hanya punya satu putra. Saya sendiri yang mendidiknya. Watanya, saya sangat mengenalnya. Putra saya mungkin tidak memiliki bakat seperti Yang Mulia, tapi dia jujur dan baik hati. Biasanya, dia bahkan tidak berani menginjak semut. Bagaimana mungkin dia menindas orang lain? Kamu. Putraku tidak hanya jujur dan baik. Dia juga polos dan penuh cinta. Sejak 6 tahun lalu, setelah digoda wanita itu, dia terpesona. Bahkan jika dia tahu wanita itu tidak baik, dia tetap melindunginya. Omong kosong, orang tua bangka. Anda memutarbalikkan fakta. Sampai dia bekerja sama dengan pengemis itu untuk menindas putraku. Putraku baru sadar dan menagih hutangnya. Tapi putraku tetap tidak tega membiarkan wanita yang dicintainya. Reputasinya tercemar. Dia lebih memilih menanggung cemoohan demi menjaga nama baik wanita itu. Jadi, dia membuat perjanjian ini agar dia menandatanganinya untuk menjaga nama baiknya. Kasihan putraku, Ibu Suri. Ayah, Anda sangat berbakat. Omong kosong, Anda memutarbalikkan kebenaran. Perdana Menteri, Anda akan menerima akibatnya. Perdana Menteri, Anda benar-benar. Baiklah, karena Anda tidak setuju, saya akan memasakkan semua orang ini ke Ketika Kaisar kembali dan mengungkap kebenaran, baru kita akan menanganinya. Ibu Suri bijaksana. Bawa mereka, bawa Fan Wentao dan keluarga Su dan Liu Jinlong ini, masukkan mereka ke penjara untuk diadili. Ibu Suri, putra saya tidak bersalah. Perdana Menteri, masalah ini melibatkan putra Anda. Dia harus dipenjara untuk diinterogasi. Ibu Suri, saya menjamin dengan hidup saya. Saya akan mengawasi putra saya. Ketika Yang Mulia mengadili, saya pasti akan membawa putra saya untuk bekerja sama. Ayah. Diam. Setelah Ibu Suri kembali ke istana, saya akan membuat bukti baru dan menyampaikan semua kesalahan kepada wanita dari keluarga Su Itu untuk memastikan putraku aman. Ibu Suri, saya tidak akan meninggalkan kediaman dan siap bekerja sama dengan penyelidikan. Masalah ini belum diselidiki. Tidak ada bukti yang cukup. Selain itu, Perdana Menteri sangat berkuasa. Saya harus menghormatinya. Baiklah, tahan dia dulu. Tunggu pangeran kembali baru kita urus. Baiklah. Kalau begitu, Fan Wentao dan semua orang dari keluarga Su, masukkan mereka ke penjara dulu. Jangan. Ibu Suri, Perdana Menteri jelas mengulur waktu untuk menghancurkan bukti, lalu menimpakan semua kesalahan pada putri. Sudahlah. Kupikir di dunia ini masih ada sedikit keadilan. Tak Kuzengka akan jadi seperti ini. Ibu Suri. Jangan. Tunggu.
Kenapa aku mendengar suara pangeran? Cepat, bawa aku melihatnya. Tak Kuzanka, pengemis ini sangat setia. Di saat sulit, tetap bersamaku dalam suka dan duka. Tidak meninggalkanku. Menantu. Ayah. Apa gunanya kau memanggilnya ayah? Ayahmu hanya pengemis bau. Kau pikir kau seberuntung aku? Punya ayah seorang Perdana Menteri. Pangeran, sungguh pangeranku. Kamu, kenapa kau jadi seperti ini? Kaisar. Ayah, jangan takut. Dia mirip dengan kaisar. Hanya pengemis bau. Dia tadi menggunakan cara ini. Un tuc menipu fan wentao. Pengemis bau. Kau masih berlagak. Mencari mati, Liu Qingqian. Kau bilang siapa mencari mati? Kaisar. Benar-benar kaisar. Berani sekali Liu Qingqian. Kau tahu kesalahanmu? Kaisar. Ayah, jangan takut. Dia hanya penipu. Pengemis bau, berani-beraninya kau meniru kaisar. Ini adalah kejahatan besar. Ibu Suri, pengemis ini berani meniru kaisar. Tangkap dia. Hukum mati di tempat. Perdana Menteri, kau juga berpikir harus menghukum orang ini? Hamba yang tua ini? Mereka bilang kau meniru kaisar. Ini adalah kejahatan besar. Ibu Suri, mohon tenang. Dia hanya seorang pengemis. Dia tidak bersalah. Mohon ampuni dia. Pengemis bau, kau akan mati. Kalian semua, kenapa diam saja? Cepat tangkap pengemis yang meniru kaisar ini. Ener. Jangan bunuh ayahku. Mohon, Taihai, ampuni ayahku. Dia hanya seorang pengemis. Dia hanya ingin melindungi aku dan ibu. Dia tidak melakukan kesalahan. Mohon, Taihai, ampuni ayahku. Saya mohon. Dia memanggilmu ayah. Ini anakmu. Ya. Dia adalah anakku. Jadi, kalau begitu, apakah aku punya cucu? Semoga Tuhan memberkati dacuku. Ini aku. Sudah saatnya, kamu masih dengan keluarga Su? Putuskan hubunganmu. Larilah untuk menyelamatkan diri. Iya, ayah. Tidak benar. Kami tidak kenal pengemis bau sepertimu. Cepat pergi. Ener. Taiho. Dia hanya orang lewat. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Mohon, ampuni dia. Huang, keluarga ini setia pada kamu tidak salah menilai orang. Ibu, sekarang Anda tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku mengerti. Perdana Menteri dan putranya tidak sopan, berhati jahat. Pasti bukan orang yang baik. Sedangkan 3 orang dari keluarga Su ini memiliki kesetiaan dan kebenaran. Sama sekali bukan orang jahat berhati busuk. Aku benar-benar bingung, hampir mencelakai menantuku, dan hampir melukai cucuku. Menantu, cucu. Ayah, Taiho. Jangan tertipu oleh Panjmi Boini. Tertipu. Dia bukan kaisar. Dia hanya mirip kaisar. Hanya pengemis bau. Si imut ini juga bukan cucu Anda. Si imut. Berani kau menghina si imut lagi? Teu. Apa yang kukatakan itu benar. Pengemis bau ini, tadi dia menggunakan wajah yang mirip dengan kaisar ini. Un tuc menipu fan wentao. Dia juga mengambil selembar cek perak palsu senilai 10 juta tael untuk menipu rakyat jelata. Diam kamu. Ayah, apa yang kau lakukan? Benar. Dia membuat tiket perak palsu. Ini adalah kejahatan klan Jiu Jiu. Ibu Suri, Anda tidak terburu-buru untuk menjatuhkan dia. Sembilan. Kau ingin membunuh 9 orang. Benar. Pembuatan tiket perak palsu. Bukankah itu dosa besar dari 9 kelompok etnis? Ibu Suri, cepat dan lepaskan dia. Sans bilan au rang. Lucu, tutup mulutku. Ayah, mengapa kau memukul? Bodoh. Aku melakukan sesuatu yang salah.
and a Sulla. Bahkan kaisar tidak tahu. Kau lucu. Kau kecanduan akting. Kan? Seiya. Beri aku. Yang mulia. Apa yang terjadi pada... Apakah kalian semua ditipu olehnya? Dia bukan kaisar. Dia hanya terlihat seperti kaisar. Seorang pengemis yang menyamar sebagai kaisar. Kau belum tahu. Dia adalah kaisar. Menteri tua melihat kaisar. Hidupku. Dia adalah kaisar. Dia benar-benar kaisar. Kalau begitu aku tidak. Aku bingung. Aku sudah menyenangkan kaisar. Kesempatan besar hari ini, biarkan aku melewatkannya. Melihat kaisar, hidupku. Kau adalah kaisar. Kau benar-benar seorang kaisar. Tidak bisa. Menantu saya ternyata adalah kaisar. Ayahku adalah kaisar yang buruk. Anak bodoh. Ini tidak bisa dikatakan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Dia jelas seorang pengemis. Bagaimana bisa menjadi kaisar? Perdana Menteri. Anakmu tidak hanya buruk, masih bodoh seperti babi. Tidak heran dia akan melakukan kejahatan besar. Ibu Suri, meskipun putra menteri tua itu bodoh, tapi tidak akan pernah lakukan hal-hal ilegal. Lu Qinqin. Saya selalu di sini. Seksekan pengganggu Lu Jinlong. Merampok properti keluarga Su. Ribuan salju dianiaya. Lakukan seluruh proses kamarnya. Beraninya kau berdalih. Datang. Masukkan Liu Jinlong ke penjara. Tanyakan setelah musim gugur. Yap. Kaisar, jangan. Anda tidak bisa memindahkan saya. Ayah Seiya adalah Perdana Menteri. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Hal-hal brengsek. Pada saat ini, Anda juga berbicara. Bahkan jika ayahmu adalah Perdana Menteri. Di depan Kaisar dan Ibu Suri. Beraninya kau. Kaisar. Kaisar mengampuni. Caomin tidak memiliki mata. Caomin tidak mengenali Anda. Kaisar. Kaomin Bersedia menerima hukuman à Papin. Hanya minta ampun. Kaisar. Ibu Suri. Anjing itu, tidak tahu Tarzan. Berikut ini benar-benar sial. Tapi menteri tua itu adalah putra. Jika dia sudah mati, menteri lama memutuskan cucunya. Mohon Kaisar dan Ibu Ratu terbuka. Biarkan dia hidup. Perdana Menteri Anda kuat dan kuat. Lebih baik menerima beberapa kamar lagi. Mungkin masih ada regenerasi. Bukan Kaisar. Ayahku sudah tua, tidak bisa melahirkan. Biarkan aku hidup. Aku memberimu cangkul. Anda membaca di Menteri Lama. Sepotong kesetiaan. Biarkan saja hidupnya. Maafkan hidupnya. Dia pernah menyelamatkan orang lain. Hari ini saya di sini. Beberapa anggota keluarga Su menyelamatkan hidup mereka. Jika aku tidak di sini, bukankah mereka dicekik? Kaisar. Kei Dupont Keluarga Sukini. Bagaimana bisa dibandingkan dengan saya nah? Aku adalah putra Perdana Menteri. Telur sialan. Kaisar. Anjing itu tidak berarti. Itu adalah pria tua yang tidak memiliki mata. Pandren Kessel tidak dikenali. Dan selir cintamu. Menteri Lama bersedia menerima hukuman. Apakah pangeran kecil itu berbicara tentang saya? Selir cinta. Perdana Menteri benar-benar pintar. Begitu cepat. Ayah, apa yang kamu katakan? Anda mengatakan Su Qiansui adalah selir kaisar. Yang lucu itu adalah pangeran kecil. Tutup mulut. Berani. Anda berani memanggil cucu keluarga AI. Imut kecil. Keluarga Sedi Melahat Anda Lila. Apa? Itu benar. Kau benar. Aner adalah daging. Dan satu-satunya, pangeran kerajaan Chu. Qiansui adalah wanita yang... Dia melarikan diri 6 tahun lalu. Pria yang saya temui adalah saya. Saya adalah apa yang Anda katakan. Pria liar. Bagaimana mungkin ini?
Bagaimana mungkin ini? APA? Pria liar Qian Sui adalah kaisar. Ayah Aner juga kaisar. Lalu aku bukan kepala negara. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Ao. Jada and Dia K. Pendra. Tanyakan setelah musim gugur. Jean-Gan. Kaisar. Kaisar. Kaisar menyelamatkan nyawa. Aya, selamatkan aku. Aku adalah putra satu-satunya. Kaisar mengampuni. Jangan khawatir. Dan ayahmu. Wasiat. Pengapusan Perdana Menteri. Dia Masuk Pendra. Menunggu rambut jatuh. Aya. Bagaimana mungkin ini? Aya Seya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri di ata 10.000 orang. Perdana Menteri Maakuasa. Mengapa tiba-tiba dipecat? Masih masuk penjara. Anda yang jahat. Kau sudah selesai. Bukankah kau telah memenjarakan dia? Dia melanggar hukum. Buat dia merasa, bahkan jika langit jatuh, ada juga ayahmu. Bagaimana dia bisa begitu berani? Kebiasaan seperti membunuh. Perdana Menteri pergi ke penjara dan merenungkannya. Bawa pergi. Sekarang aku jadi mertua kaisar. Aku resmi menjadi mertua kaisar. Paduka Yang Mulia. Su Gansui adalah putriku. Aner adalah cucu laki-lakiku. Aku ini ayah mertua Paduka. Maka disebut mertua kerajaan. Mertua kerajaan. Jika ingatanku tidak salah, barusan kau ingin membunuh Selir dan pangeranku. Kau bersikeras ingin menghabisi mereka, tapi malah membela Liu Jinlong mati-matian. Bukan begitu. Waktu itu aku sedang linglung. Sekarang aku sudah sadar kesalahan. Yang Mulia jangan khawatir. Aku berjanji akan menjadi mertua kerajaan yang baik. Tidak akan pernah lagi. Mertua kerajaan. Kopantaska? Bukankah tadi kau putus hubungan dengan Swear? Kau juga menceraikanku. Semua itu kau lupa? Kau. Ini surat pemutusan hubungan. Yang kau buat sendiri. Ada cap jempolmu di sini. Mulai saat ini, hidup mati kau. Tak ada hubungan denganmu. Swear. Ayah tahu salah, Swear. Ayah benar-benar menyesal. Tidak akan berani ulangi lagi. Aku berjanji padamu dan ibumu, juga cucu kesayanganku, akan baik pada kalian semua. Sepanjang hidupmu kau salah. Kau pikir bisa berubah sekarang? Bisa. Perkai ala padaku, Swear. Swear. Demi ikatan keluarga kita. Maafkan ayah, ya? Keluarga harus saling mendukung. Saat ada masalah kau lari, ada keuntungan baru mendekat. Inikah yang disebut keluarga? Keterlaluan kau Nyonya Jang. Ini saat yang genting. Kau malah tidak membantu merayu putri. Masih berkomentar tak berguna. Dasar kau manusia tak tahu diri. Berani-beraninya kau pukul aku. Sampai saat ini pun masih berani perintah aku? Kau sudah menceraikanku. Mengapa harus patuh padamu? Seumur hidup aku tahan semuanya. Cucuplah sampai di sini. Mulai sekarang, jangan harap bisa membentakku lagi. Keterlaluan. Keterlaluan. Coba kau sentuh ibuku lagi. Anak durhaka. Aku ini ayah kandungmu. Berani melawan ayah? Ini pengkhianatan. Tindakan terketak yang kau lakukan sudah tak terhitung. Kau. Tangkap dia. Nyonya tolonglah aku. Aku ini suamimu. Aku mohon. Paduka Yang Mulia. Orang seperti ini tak layak dimaafkan. Bawa pergi. Nyonya Zhang, aku suamimu. Dasar wanita jahat. Berani kau perlakukan aku begini? Swear, aku ayah kandungmu. Swear. Hormat pada Ibu Suri. Memberi salam pada Yang Mulia Ibu Suri. Ibu Suri, bukankah ibu selalu bilang, putramu belum memiliki permaisuri? Sekarang sudah ada permaisuri. Bagus. Ini kabar baik. Permaisuri. Tentu saja. Kau adalah wanita pertama dalam hidupku dan ibu dari satu-satunya pangeran. Pantas jadi permaisuri.
Paduka adalah kaisar yang mulia, berkedudukan tinggi. Sementara aku hanya rakyat biasa. Sejak kecil aku punya prinsip. Lebih baik jadi istri orang miskin daripada selir orang kaya. Dalam hubungan, aku ingin setia pada satu orang seumur hidup. Tapi Paduka punya banyak selir. Mungkin tidak bisa memenuhi harapanku. Karena itu, Paduka, bayarkan aku jaga usaha keluargaku. Jika ingin ikut ke istana, aku takkan halangi. Jika tidak mau, harap Paduka hargai pilihannya. An'er ikut kemanapun ibu pergi. An'er ingin selalu dengan ibu. Cucu kerajaan tidak boleh begini. Kau adalah satu-satunya pangeran negara Chu yang agang. Bagaimana bisa hidup di luar istana? King Xiu. Meski kaisar punya banyak selir, tapi belum pernah ia masuk harem. Ibu tak perlu lanjutkan. Putramu sudah tahu harus bagaimana. Paduka, harap kabulkan permohonanku. Akan kubiarkan semua selir di istana. Hanya kau satu-satunya di harem. Paduka, serius dengan perkataan ini? Tentu. Aku masih perlu andalkan kekayaanmu. Kau ahli berbisnis di bidang keuangan nanti. Aku masih butuh bantuanmu. Jangan mengolok-olok hamba. Paduka adalah kaisar. Kekayaanku ini tak ada apa-apanya. Aku sama seperti juga ingin setia pada satu orang. Seumur hidup. Akhirnya negara Chu punya permaisuri, dan juga pangeran. Sejak pertama melihatmu, aku sudah sangat menyukaimu. Paisaka panggil nenek kerajaan? Nenek kerajaan. Pintarnya. Kemarilah ke sisi nenek. Akhirnya aku punya cucu kerajaan. Negara Chu akhirnya punya penerus. An'er, mulai sekarang jangan panggil raja brengsek lagi. Panggil ayah kaisar. Ayah kaisar. An'er. Di dunia ini ada kegelapan. Tapi juga ada cahaya. Kita adalah pria sejati. Tugas kita bukan hanya lindungi keluarga. Tapi juga ciptakan perdamaian abadi. An'er mengerti, ayah kaisar. Sampaikan titah kaisar. Angkat Su Qiansui sebagai permaisuri. Ubah nama Su Pingin menjadi Chu Pingin. Angkat sebagai putra mahkota. Tentukan hari untuk upacara penobatan. Berikan gelar istri berpangkat pertama pada Nyonya Zhang. Dari Yang Mulia. Bagus sekali. Negara Chu kita sudah punya permaisuri dan putra mahkota. Tajinda, apakah keputusan ini terlalu tergesa-gesa? Mungkin perlu dipikirkan sekali lagi. Kenapa? Apakah kau ingin menjengkeri janji? Tadi kau sudah setuju. Setelah urusan selesai, hamba masih mau bergantung pada keluarga Su. Siapkan tandu kembali ke istana. Bayangkan. Pukul penjahat. Pukul penjahat. Bangset. Hajar penjahat. Penjahat lawan penjahat. Pukul bajingan. Serang penjahat. Tolong selamatkan aku. Ayah, cari akal. Selamatkan aku. Ayah. Penjahat. Bunuh dia. Dosa apa yang telah kubuat terjebak karena kalian berdua? Bahkan jika kepalaku dipenggal jadi hantu, takkan ku lepaskan kalian berdua. Hantam penjahat. Pukul terus penjahat. Aku ini ayah mertua kaisar. Aku ayah permaisuri. Putriku adalah permaisuri. Aku benar-benar ayah permaisuri. Dasar pengemis gila. Pergi sana. Pengemis sinting berhayal. Kalau kau ayah permaisuri. Aku jadi ayahmu. Aku sungguh ayah permaisuri. Aku benar ayah permaisuri.